Kalian pernah pergi ke pasar? Biasanya kita cari apa sih? Sayur mayur yang segar, ikan-ikan berkilau di es, baju dengan harga terjangkau, atau sekedar lihat-lihat barang jualan orang. Itu pasar yang normal dan sering kita jumpai sehari-hari. Tapi bayangkan sebentar, pasar di mana kalian bisa beli laba-laba untuk dimakan. Atau pasar yang khusus menjual peralatan sihir dan ramuan misterius. Atau bahkan pasar khusus yang dibuat hanya untuk mencari jodoh dan menikah. Nah, pasar-pasar aneh itu benar-benar ada di dunia nyata. Dan hari ini, saya bakal bawa kalian jalan-jalan ke 5 pasar paling gila, paling unik, dan paling mengejutkan yang pernah ada di planet kita. Bersiaplah untuk terkejut, merinding, dan mungkin sedikit jijik. Mari kita mulai perjalanan ini. Pertama, kita terbang ke Kamboja, tepatnya ke sebuah pasar yang namanya saja sudah bikin merinding. Pasar laba-laba atau Spiderville dalam bahasa lokal. Sekarang, jangan langsung membayangkan pasar yang menjual hewan peliharaan laba-laba ya. Pasar ini punya fungsi yang sangat berbeda dan sangat ekstrim. Di sini, pasar jual laba-laba untuk dimakan. Ribuan, bahkan puluhan ribu jenis laba-laba, mulai dari yang berukuran kecil dengan kaki pendek, sampai tarantula raksasa seukuran telapak tangan orang dewasa, dijajakan di lapak-lapak pasar ini. Setiap hari, pembeli datang untuk membeli laba-laba dengan berbagai ukuran dan jenis. Yang paling gila, pengunjung yang pernah mencoba laba-laba ini bilang rasanya gurih dan lezat. Menurut mereka, rasa laba-laba mirip dengan campuran daging ayam yang empuk dan daging ikan yang gurih. Bisa kalian bayangkan sensasinya menggigit laba-laba yang masih berkakinya? Ini adalah bagian dari budaya kuliner lokal Kamboja yang sudah berlangsung turun-temurun. Bagi mereka, laba-laba bukan hewan yang menjijikan, tapi camilan protein yang bergizi dan lezat. Menarik bukan? Sekarang kita terbang jauh ke benua Afrika, tepatnya ke negara Togo di wilayah Afrika Barat. Di sini ada sebuah pasar yang benar-benar misterius dan penuh dengan aura magis yang menakutkan, Pasar Voodoo Lome. Kalau kalian masuk ke pasar ini, kalian bakal terkejut dan mungkin merasa ngeri. Karena di sini, kalian akan menemukan hal-hal yang sangat aneh, menyeramkan, dan tidak biasa. Kaki gajah yang dikeringkan, tanduk rusa yang putih, kepala singa yang masih utuh, jantung berbagai hewan, tengkorak gajah, mumi kelelawar asli, sampai berbagai bagian tubuh hewan lainnya yang sudah diawetkan atau dikeringkan. Semuanya disusun di lapak-lapak pasar dengan teratur. Bayangkan suasananya, gelap, berbau aneh, dan penuh dengan benda-benda yang terlihat seperti dari film horor. Serem banget kan? Tapi tunggu, ini penting untuk dipahami. Barang-barang ini bukan buat hiasan rumah atau koleksi pribadi yang aneh. Mereka jadikan bahan baku untuk ramuan obat tradisional yang sangat spesial. Para pendeta voodoo yang seperti dukun atau tabib tradisional di Indonesia menggunakan barang-barang itu untuk membuat ramuan ajaib. Ramuan ini digunakan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan datang mencari pertolongan. Mereka percaya bahwa ramuan ini punya kekuatan supernatural dan penyembuhan. Jadi ini bukan sekedar pasar aneh. Ini adalah tempat spiritual dan pengobatan tradisional yang sangat penting bagi masyarakat lokal. Budaya yang sama sekali berbeda dari apa yang kita kenal, tapi sangat bermakna bagi mereka. Pasar ketiga, kita punya cerita yang paling inspiratif dan menyentuh hati. Kita ke negara Mauritania di wilayah Sahara Afrika untuk bertemu dengan Pasar Janda. Sebuah pasar yang punya nama sangat unik dan filosofi yang sangat indah. Nama Pasar Janda memang terdengar aneh, seolah-olah pasar itu adalah tempat perempuan bercerai menawarkan diri atau sesuatu yang tidak pantas. Tapi realitasnya sama sekali berbeda dari apa yang kalian bayangkan. Pasar ini dimulai sejak tahun 1980-an dan filosofinya sangat indah dan bermakna. Ketika seorang perempuan di Mauritania mengalami perceraian, dia akan datang ke pasar ini dengan tujuan yang mulia. Dia akan menjual semua perabotan rumah tangga mereka. Tempat tidur, lemari, kursi, meja makan, panci, dan segala macam barang-barang yang mengingatkan mereka pada kehidupan lama yang sudah berlalu. Dengan menjual barang-barang itu, mereka tidak hanya mendapatkan uang, tapi juga membuang beban emosional dari masa lalu. Para laki-laki di Mauritania justru menghormati dan menyukai perempuan yang telah bercerai.
Mereka percaya bahwa perempuan yang bercerai adalah sosok yang lebih dewasa, lebih berpengalaman, lebih paham menghadapi kesulitan hidup, dan lebih kuat menghadapi berbagai tantangan. Sebaliknya, mereka berpandangan bahwa perempuan yang belum menikah dianggap masih narsis, masih muda, dan belum matang, serta melebih-lebihkan harga dirinya. Bayangkan kontrasnya dengan budaya patriarki di tempat lain. Di Mauritania, menjadi janda adalah kebanggaan, bukan aibunya. Status janda di sini adalah bukti bahwa seorang perempuan sudah berhasil melewati kehidupan, mandiri, kuat, dan siap untuk chapter baru. Bahkan, pasar ini memberikan kesempatan ekonomi bagi perempuan untuk menjadi mandiri secara finansial. Mereka bisa berjualan, mendapat penghasilan, dan membangun kehidupan baru bersama anak-anak mereka. Sungguh inspiratif. Kita bisa belajar banyak dari budaya mereka tentang bagaimana menghormati perempuan dan tidak memberi stigma negatif pada perceraian. Di Indonesia juga punya pasar yang terkenal dan kontroversial di seluruh dunia karena keunikannya. Pasar Tomohon di kota Manado, Sulawesi Utara. Pasar ini sudah viral di media sosial dan menarik perhatian wisatawan asing dari berbagai negara. Tapi kenapa? Karena pasar ini menjual daging-daging yang sangat ekstrim dan tidak lazim. Di Pasar Tomohon, kalian bisa menemukan berbagai jenis daging yang tidak biasa dijual di pasar normal. Ada daging kelelawar dengan sayapnya masih menempel, daging ular berbagai ukuran, daging landak berduri, daging tikus besar, dan yang paling kontroversial, daging anjing dan kucing. Ya, benar. Ini adalah bagian dari budaya kuliner lokal yang sudah ada sejak zaman dahulu di daerah Manado. Bagi masyarakat lokal, ini adalah makanan yang normal dan dianggap bergizi. Pasar ini menjadi terkenal ketika viral di media sosial dan YouTube. Banyak YouTuber dan wisatawan asing yang penasaran dan ingin melihat langsung pasar yang unik ini. Tapi juga banyak yang merasa ngeri, jijik, dan tidak setuju dengan praktik penjualan dan konsumsi daging-daging itu. Kontroversi ini terus berlanjut hingga saat ini. Banyak yang membela budaya lokal, tapi juga banyak yang mengkritik dari sudut pandang kesejahteraan hewan dan nilai-nilai etis global. Apapun pendapat kalian, pasar ini adalah realitas dari keberagaman budaya lokal yang ada di dunia. Menarik dan kontroversial untuk dipelajari. Pasar kelima dan terakhir kita adalah yang paling romantis dan menyentuh hati. Kita berpindah ke Vietnam, tepatnya ke kota kecil bernama Sapa di Provinsi Lao Cai. Sapa adalah sebuah kota pegunungan yang indah dengan pemandangan yang spektakuler. Letaknya sekitar 350 km dari Hanoi, ibu kota Vietnam, dan bisa ditempuh dengan perjalanan kereta selama 8-9 jam. Tapi yang membuat pasar ini sangat istimewa bukan karena tempat atau barangnya. Pasar ini tidak menjual sayur, ikan, baju, atau barang-barang biasa seperti pasar pada umumnya. Fungsi pasar ini sangat unik. Pasar ini adalah tempat untuk mencari jodoh dan bertemu calon pasangan hidup. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pasar ini berubah menjadi tempat magis penuh dengan cinta dan harapan. Muda-mudi dari berbagai desa dan daerah sekitar berkumpul di pasar ini dengan pakaian terbaik dan paling menarik mereka. Cara kerjanya adalah tradisional dan sangat romantis. Pada malam minggu, mereka mengadakan acara bernyanyi dan menari bersama yang sangat spektakuler. Laki-laki dan perempuan saling berkenalan sambil menari, bernyanyi, dan mengobrol. Suasananya ramai, ceria, penuh dengan gelang kegembiraan dan harapan untuk menemukan orang yang spesial. Musik mengalun, nyanyian merdu terdengar, dan pasangan-pasangan baru terus terbentuk setiap malam. Jika dua orang sudah tertarik satu sama lain, mereka akan terus berkomunikasi dan menjalin hubungan. Dan jika mereka sudah benar-benar jatuh cinta, keesokan harinya, saat Love Market resmi dibuka dan berfungsi sebagai pasar biasa, mereka bisa langsung melamar pasangannya di depan publik. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun selama puluhan tahun. Di zaman modern seperti sekarang, sulit membayangkan bahwa masih ada tempat yang begini, bukan? Romantik banget. Tidak ada aplikasi dating, tidak ada media sosial, cukup bertemu langsung, bernyanyi, menari, dan jatuh cinta secara natural. Dan itulah teman-teman, 5 pasar paling unik, paling aneh, paling misterius, dan paling romantis yang ada di planet kita. Setiap pasar punya cerita uniknya sendiri. Setiap budaya punya cara tersendiri dalam menjalani kehidupan, mengatasi tantangan, dan mencari kebahagiaan.
Dan itulah keindahan dunia kita. Perbedaan dan keberagaman yang membuat dunia menjadi tempat yang menarik dan penuh warna. Sekarang pertanyaannya untuk kalian, pasar mana yang paling menarik hati kalian? Bagikan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.